Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin para bapak, para ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tidak kurang-kurangnya mari kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat karunia, taufik, hidayah, bahkan mau'inah. Banyak sekali nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu yang terhormat. Terlalu banyak nikmat karunia Allah itu sehingga andai kata kita mencoba untuk menghitungnya, kata Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang sudah kita terima, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, sesungguhnya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kenapa demikian Bapak Ibu yang terhormat? Jawabannya karena saking banyaknya nikmat karunia Allah itu. Oleh karenanya kewajiban kita Bapak Ibu yang terhormat mensyukuri nikmat karunia Allah sekecil apapun, dengan mewujudkan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat beribadah kepadanya. Itu bukti dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama memberikan definisi bahwa syukur itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa minimal mengucapkan alhamdulillah, bahwa saat ini kita masih diberi sehat walafiat oleh Allah. Ini harus kita syukuri. Bahwa sehat itu harganya sangat mahal. Kalau orang sakit tidak akan mungkin berangkat dari rumah menuju tempat ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka bersyukur atas kesehatan, as-sihah wal farah, kata Rasulullah. Dua nikmat yang sering kali dilupakan oleh manusia. Diberi sehat dan juga diberi waktu luang. Ini namanya manusia tidak luput dari kelalaian-kelalaian, maka yang paling bagus itu adalah kita introspeksi, hadirin yang terhormat, terhadap apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Bahwa hidup ini pasti berakhir dan hidup yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat nantinya. Oleh Allah diperintahkan pada surat Al-Hasr pada ayat yang ke-18, surat nomor ke-59 yang sudah saya sampaikan di mukaddimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini modal takwa ini adalah modal yang paling berharga yang kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaklah masing-masing individu senantiasa mengadakan koreksi, introspeksi, perhitungan terhadap apa yang telah dibuatnya untuk kehidupan hari esok setelah kehidupan di dunia ini. Tanpa kita sadari, kita sudah berada pada tahun Masehi 2023. Gitu, tahun Masehi. Yang kemarin itu banyak sekali kaum muslimin melakukan perbuatan dosa besar, akan tetapi tidak menyadarinya. Oleh karena itu kita saling mengingatkan dan juga saling menyelamatkan saudara-saudara kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa yang kategorinya adalah al-kabair, dosa-dosa besar tapi tidak menyadarinya, gitu loh. Dianggapnya biasa-biasa saja, kan gitu.
Karena tahun Masehi itu, pergantian tahun itu perlu kita ketahui Bapak Ibu yang terhormat, itu tahun menyambut Dewa Yanuar gitu ya. Pergantian 00 itu, Januari itu, Dewa Yanuar itu disambut oleh orang-orang di luar Islam. Lah kita orang Islam seharusnya tidak ikut-ikut gitu loh. Ya. Apalagi juga ikut membunyikan trompet yang kemarin hari Ahad itu Ustadz sudah menyampaikan kan gitu. Ya. Membunyikan trompet, kemudian menembak-nembakkan kembang api, itu perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan di dalam ajaran agama kita. Siaran televisi tadi, jam berapa itu ada wakil bupati di Sumatera sana. Itu kecelakaan, jadi segera dilarikan ke rumah sakit itu, dia pakai safari, kemudian kopia, lalu menembakkan kembang api itu. Disangkanya masih panjang itu, ternyata meletus itu, meledak itu mengenai tangannya dan segera dilarikan. Saya katakan itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita tidak ikut-ikut Bapak Ibu yang terhormat. Ini perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang terkadang kita tidak menyadarinya. Bahwa kita akan mengikuti pola hidup mereka itu setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, hatta sampai di dalam lubang ya. Hewan yang paling kecil itu juga kita ikut. Padahal itu ditegaskan bahwa mereka orang-orang kafir itu tidak pernah merasa senang dengan kita Bapak Ibu yang terhormat. Di surat Al-Baqarah ayat 120, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, itu jelas itu. Jadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberitahukan kepada kita agar kita selalu berhati-hati. Ya, jangan sampai kita mengikuti pola-pola kehidupan itu, dan mereka tidak akan pernah senang itu kata Allah sampai kapanpun gitu. Ya, hatta tattabi'a millatahum, hingga kita mau mengikuti millah mereka, din mereka. Kan gitu. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam senantiasa disampaikan ke haribaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita semua. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti insya Allah kita akan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir batin, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasulullah, baik itu sikapnya, perilakunya, perbuatannya, takririannya, fi'liannya. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu kita juga senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dinullah, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agama tauhid. Ya, sejak nabi atau rasul utusan pertama, itu rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, itu 950 tahun dalam berdakwah itu hanya pengikutnya sekian orang, sekian puluh orang pada ratusan tahun. Kayak gitu. Mendakwakan tentang tauhid. Dan seluruh rasul-rasul Allah juga demikian. Maka alangkah indahnya hidup indah, hidup bahagia bersama dengan senantiasa menjaga tauhid kita, jangan sampai kita kotori dari noda-noda syirik. Terutama perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah yang tanpa kita sadari Bapak Ibu yang terhormat. Oleh karenanya bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah, mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membagi rahmat dan karunia-Nya kepada kita.
Kepada saudara-saudara kita yang hari ini mungkin kurang enak badan, ada greges, ada sakit, saudara-saudara kita mengalami kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, mudah-mudahan kita doakan insya Allah segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan mudah-mudahan yang kesulitan-kesulitan ekonomi segera diberi jalan keluar untuk mempermudah mendapatkan ekonomi yang halal dan thayyibah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rahman Rahimnya masih menyembunyikan hal-hal yang dikandung maksud, ada makna-makna yang tersembunyi di dalamnya. Minimal ada 3 hal yang masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah barang tentu memiliki atau maksud atau makna yang terkadang kita tidak menyadari, Bapak Ibu yang terhormat. Jadi dalam kilas balik hakikat bertambahnya usia kita untuk hidup di tahun 2023 ini, ada 3 hal yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan ridha-Nya dalam amal ketaatan kepadanya. Ini yang harus kita hati-hati. Maka hidup ini tujuannya adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Lillahi ta'ala, karena Allah, untuk Allah. Ibadah ini untuk Allah. Ibadah ini untuk menggapai ridha Allah. Tidak ada yang lain. Kenapa demikian, Bapak Ibu yang terhormat? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengamalkan amal-amal yang soleh itu sangat-sangat banyak. Gitu. Nah, untuk ridha Allah itu Allah masih rahasiakan. Padahal dalam perintah untuk mengerjakan amal itu sangat-sangat banyak dan mungkin sudah banyak sekali kita laksanakan. Akan tetapi kita tidak pernah tahu dari amal-amal ketaatan itu manakah yang sudah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah tahu, Bapak Ibu yang terhormat. Mana di antara sekian banyak amalan itu mendapat ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperlihatkan ridha-Nya atas amal-amal kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memperlihatkan ridha-Nya terhadap amalan kepada hamba-hambanya. Itu. Sudah barang tentu ada maksudnya, hadirin Bapak Ibu yang terhormat. Hal ini dimaksudkan agar hamba-hamba Allah itu tidak gampang merasa puas gitu. Orang kalau sudah merasa puas itu nanti sulit untuk bangkit lagi untuk mengerjakan amalan-amalan. Toh saya sudah banyak sekali mengamalkannya, amalan-amalan yang soleh itu. Dialog seorang kakek yang baru pulang umroh atau pulang haji itu, dia enggan untuk berjamaah di masjid, lalu ditanya cucunya yang cerdas itu, kakek kok nggak pernah ke masjid gitu. Katanya, kakek itu 2 rakaat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 rakaat di masjid yang lain. Jadi pahalanya masih banyak sekali gitu. Jadi pahalanya masih banyak. Jadi kakek tidak sholat pun itu pahalanya masih numpuk. Nah, ini sesuatu yang keliru, Bapak Ibu yang terhormat. Amalan-amalan yang banyak itu sudah barang tentu sudah pernah kita kerjakan. Akan tetapi kita tidak pernah tahu di amalan yang manakah itu mendapat ridho dan barokah dari Allah. Sama dengan ulama memberikan nasihat kepada kita, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, banyak-banyak istighfar kepada Allah, karena tidak akan tahu seorang pun di istighfar kali yang keberapakah turun ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dimaksudkan supaya kita tidak gampang dan tidak cepat merasa puas. Lalu kalau sudah puas kita menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah,
kita tidak boleh meremehkan suatu amalan kebaikan. Baik itu amalan yang berat maupun amalan yang ringan gitu. Sehingga membuat kita kalau ada kesempatan untuk melakukannya, maka lakukannya. Sehingga kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita. Oleh Allah diingatkan faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu menunaikan satu pekerjaan, kamu lakukan satu amalan, maka jangan ditunda kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan yang lain itu. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu akan hidupkah besok dia, itu bukan menjadi jaminan bagi dirinya, karena itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, sama dengan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ridhonya terhadap semua amal-amal soleh yang sudah banyak sekali kita kerjakan, Bapak Ibu yang terhormat. Ini penting kita sampaikan agar bahasa introspeksi atau koreksi itu kita laksanakan bersama, Bapak Ibu. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala justru memberikan ridhonya atas amal-amalan kebanyakan orang yang menganggapnya remeh. Wah, itu amalan kecil kok. Justru amalan yang kecil itu di saat itulah kita melaksanakan dengan tulus ikhlas, Allah menurunkan ridhonya terhadap amal yang kita lakukan. Jadi intinya, kenapa Allah merahasiakan ridhonya? Sehingga dengan tujuan dan maksud bahwa jangan sekali-kali kita meremehkan amalan-amalan. Sekecil apapun amalan itu. Dikatakan amalan berat atau amalan ringan, maka apalagi amalan ringan yang terkadang kebanyakan manusia meremehkannya. Justru Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya atas amalan-amalan yang kebanyakan manusia menganggapnya remeh atau menganggapnya kecil itu. Satu kisah, satu saat Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, seorang ulama besar, banyak menulis kitab-kitab, gitu ya. Salah satunya Keajaiban Hati, ya. Keajaiban Hati itu indah sekali kitabnya Al-Ghazali itu. Dalam kisah yang bisa kita ambil hikmah, cerita Al-Ghazali rahimahullah, satu ketika beliau tidur malam lalu bermimpi dengan mimpi yang sangat-sangat menarik. Ini kaitannya dengan ridho Allah itu, Bapak Ibu yang terhormat. Dalam mimpi itu setelah ditanya oleh seseorang bagaimana Anda bisa masuk surga. Jadi mimpi itu dibawa untuk menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seseorang bertanya, bagaimana Allah memperlakukan kamu, wahai Imam Al-Ghazali? Seorang bertanya seperti itu, Allah memperlakukannya. Maka Imam Al-Ghazali menjawab, Allah Subhanahu wa taala membawaku ke hadapannya, lalu Allah berfirman kepadaku, tunjukkan amalan apakah yang bisa menghadapkan kamu ke hadapanku. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan, saya telah melaksanakan amalan ini, dan begitu kita kenal bahwa seorang ahli ibadah dan juga ahli ilmu, Imam Al-Ghazali itu seorang ulama besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman atau mengatakan kepadanya, kami tidak akan menerima amalan-amalan yang kamu utarakan itu. Lalu apa selanjutnya? Allah berfirman kepadanya dalam mimpi itu, Imam Al-Ghazali itu, sesungguhnya yang kami terima amalan darimu adalah pada suatu hari yang oleh Imam Al-Ghazali itu sudah lupa itu, ya. Pada satu hari ada seekor lalat yang hinggap di wadah tintamu, meminum di wadah tinta yang terbuka, sedangkan kamu pada waktu itu sedang menulis. Gitu.
Nah, pada waktu itu kamu membiarkan lalat itu meminum wadah tinta itu dengan alasan rasa kasihan dan menghentikan penamu tidak dicelupkan di dalam. Dibiarkan beberapa saat itu, lalat itu meminum tinta yang ada di wadah itu. Dan itu sudah lupa Imam Al-Ghazali itu. Entah kapan itu kan begitu. Itu contoh amalan kecil yang di saat itu Allah Subhanahu wa taala ridha terhadapnya. Maka Allah berfirman, bawalah hambaku ini ke dalam surga. Jadi hanya membiarkan sesaat si lalat itu, seekor lalat itu hinggap di wadah tintanya Imam Al-Ghazali rahimahullah di saat beliau sedang sibuk-sibuknya menulis gitu. Tapi dibiarkan lalat itu meminumnya dulu. Ini contoh amalan yang kecil, akan tetapi Allah justru ridha pada amalan itu. Itu loh Bapak Ibu yang terhormat. Allah ridha dengan amalan kecil itu. Apalagi kita melaksanakan amalan-amalan yang jauh lebih besar. Diikuti dengan tulus ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat. Ini contoh kecil bahwa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridha-Nya. Ini sebagai introspeksi Bapak Ibu yang terhormat. Di dalam keterangan yang lain dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seorang wanita pelacur yang dalam pengembaraannya kemudian dia melihat seekor anjing yang kehausan yang berada di dekat sumur tapi tidak bisa turun. Maka wanita pelacur itu membuka sepatunya, turun ke sumur itu lalu mengambil air, diberikan kepada anjing yang kehausan itu. Maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wanita pelacur itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dimasukkan ke dalam surga. Itu amalan kecil kan, hanya air yang ada di sepatu dikasih minum sama seekor anjing yang kehausan. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita soleha yang di dalam rumah itu dia mengikat seekor kucing, heron, mengikat kucing lalu tidak diberi makan gitu loh. Karena mungkin kucing itu nakal atau apa. Dan gitu. Sampai kucing mati kelaparan. Kata Rasulullah, dakhalan nar. Wanita itu meskipun dia ahli ibadah, dia akan masuk ke dalam neraka disebabkan hewan yang disiksanya. Diikatnya kucing itu lalu tidak diberi makan. Kenapa tidak dilepas kucing itu? Supaya kucing itu bisa pergi ke tempat atau ke rumah orang lain untuk di sana mungkin dapat makanan. Ini contoh Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekecil itu menurut ukuran kita kebanyakan, satu contoh dalam kisah yang sangat-sangat kecil itu adalah seekor lalat yang hinggap di wadahnya tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka Imam Al-Ghazali berhenti menulis, membiarkan seekor lalat itu sampai selesai meminumnya. Maka kata Allah, kamu lakukan itu karena merasa kasihan terhadap lalat, maka Allah perintahkan, bawalah hambaku ini ke dalam surga. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu yang terhormat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hambanya. Gitu. Dan juga tidak langsung memberikan azab atas kemaksiatan itu. Bahkan kalau sudah kelewat batas kemaksiatan itu, justru Allah tidak menurunkan azab atau teguran itu kepada seluruh penduduk di Indonesia ini. Cuma di Cianjur, dapat teguran di Bogor, nanti di mana lagi, di Maros,
ada banjir bandang dan lain sebagainya. Kemudian di Surabaya beberapa waktu yang lalu itu tanah goyang di Darmo. Ada beberapa gedung yang rusak itu pagarnya. Itu baru diberi teguran seperti itu. Dan itu tidak secara merata. Ini setiap kemaksiatan gitu menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya, namun Allah tidak memperlihatkan murkanya yang dirasakan secara langsung oleh pelakunya gitu. Maksiat ya, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Allah masih menyembunyikan murkanya supaya kita ini tidak boleh menganggap enteng terhadap kemaksiatan yang telah kita lakukan betapapun kecilnya. Kadang-kadang kan orang menganggap, oh ini dosa kecil aja kok. Dosa kecil kalau dilaksanakan secara terus-menerus itu, la saghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dikerjakan secara terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada yang namanya dosa besar kalau diikuti permohonan ampun, penyesalan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan hidup yang harus kita pilih Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menganggap enteng atas dosa-dosa kecil atau wah ini kemaksiatan atau dosa-dosa kecil saja kok. Ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala telah murka terhadap dosa kecil itu Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Justru Allah masih menyembunyikan. Kan gitu, ya. Tujuannya supaya apa? Supaya kita tidak meremehkan terhadap dosa atau maksiat yang kita lakukan Bapak Ibu yang terhormat. La saghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa kecil manakala dilaksanakan secara terus-menerus. Intinya adalah setiap kemaksiatan itu menjadi perhatian kita semua, dan bisa jadi Allah sangat marah atas kemaksiatan itu. Sehingga manakala seseorang itu menyaksikan kemaksiatan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Tuh. Jadi kita tidak meremehkan lalu tidak membiarkan dia, yang penting kan aku kan gitu. Justru maksiat itu menyebabkan murkanya Allah dan turun bala atau sebagai teguran atau sebagai jeweran dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu karena orang-orang baik di sekelilingnya itu diam, tidak berbuat apa-apa melihat kemungkaran itu, padahal sudah jelas kalau apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa melihat kemungkaran itu sedapat mungkin untuk bisa mencegahnya sesuai dengan kemampuan kita, dan kalau kita berdoa untuk menolak kemungkaran itu wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk selalu memohon ampun dan dengan memperbanyak istighfar agar Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, dan juga dengan jalan kita menyesal, berjanji tidak akan mengulanginya, dan juga bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman itu agar segera bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Jangan sampai kita sudah bertobat, nanti ada kesempatan lagi, kita melakukan lagi. Itu namanya mempermainkan hukumnya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan para walinya di antara makhluk-makhluknya. Dikandung maksud ini ada nilai-nilai yang bisa kita ambil di dalamnya. Ridhonya masih disembunyikan, murkanya masih disembunyikan. Bahkan para wali-waliullah di antara hamba-hamba Allah ini masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Agar supaya apa? Supaya kita semua ini jangan sampai meremehkan kepada siapapun dari hamba-hamba Allah. Kan gitu. Jangan sampai. Karena mungkin orang yang kita anggap biasa-biasa kemudian kita remehkan pada satu itu justru malah dia adalah waliullah. Kan gitu. Kita tidak perlu mengorek-ngorek apakah dia seorang waliullah atau bukan gitu loh. Kalau umpamanya dia bukan waliullah, wah ini apalagi yang mengaku-ngaku sebagai waliullah. Waliullah itu disembunyikan Allah, tidak ditampakkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Gitu. Yang ngaku-ngaku itu justru malah batil gitu, bohong kan gitu. Karena Allah sembunyikan kan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Justru seharusnya ketika Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang itu sebaiknya kita hormati. Sebab mereka memang pantas untuk dihormati. Karena apa? Karena kemanusiaannya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia ini. Di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat yang ke-17 pada ayat yang ke-70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kata Allah, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh. Jadi ini pernyataan Allah ini sesuatu yang sungguh-sungguh. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak keturunan Bani Adam ini. Lalu kami angkut kata Allah mereka baik itu di darat maupun di laut. Untuk mengarungi kehidupan ini. Dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, rizki yang baik-baik, karena memang Allah telah memuliakan. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kita diberi akal oleh Allah, kita diberi din oleh Allah, kita diberi harta, diberi kekuasaan, dan masih banyak lagi, di mana hewan, tumbuh-tumbuhan juga merupakan makhluk Allah, tidak pernah Allah berikan kepadanya. Ini perbedaannya demikian, bahwa Allah telah memuliakan anak keturunan Bani Adam itu demikian. Dikandung maksud supaya kita tidak meremehkan mereka, karena apa? Setiap kita itu pasti ada mempunyai kelebihan masing-masing. Kita tidak gampang meremehkan orang lain. Justru berangkat dari mempelajari ini kita terdorong untuk selalu menghormati sesama karena memang alasan kemanusiaan, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, karena berangkat dari suka meremehkan manusia itu kategori orang sombong, karena orang sombong itu di samping menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga meremehkan kepada sesama manusia. Dalam peribahasa itu la tahtakir man dunaka li kulli syai'in maziyah. Jadi janganlah engkau meremehkan orang lain sebab segala sesuatu atau setiap orang itu memiliki kelebihannya sendiri. Kita mungkin tidak memilikinya kelebihan orang itu, maka la tahtakir manduna kali kulli syai'in maziyah. Gitu. Jadi jangan sekali-kali engkau meremehkan orang lain, sebab setiap orang itu pasti ada memiliki kelebihan sendiri-sendiri yang dimana kelebihan itu kita tidak memilikinya. Ini belajar dari sini ini Masya Allah, ini sesuatu yang sangat berat, akan tetapi perlu kita memulai. Ibda binafsi kata Rasulullah. Mulailah dari diri kita, mulailah dari yang kecil-kecil yang bisa kita laksanakan, dan mulailah dari sekarang, jangan ditunda. Sesuatu yang baik itu jangan ditunda,
karena kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita besok harinya. Hadirin yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini erat kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Ini satu peringatan, bahkan sekaligus satu teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Itu selalu diberi petunjuk, selalu diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah sangat mencintai orang-orang yang beriman itu. Sehingga orang-orang beriman itu selalu diberitahu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kepada kaum yang lain. Kenapa demikian? Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu jauh lebih baik daripada mereka yang suka mengolok-olok. Janganlah para perempuan-perempuan itu memperolok-olok perempuan yang lain, kata Allah, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan itu, yang dihina itu jauh lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Meskipun pada kacamata pandangan manusia dalam status sosial, dia adalah perempuan yang terhormat di mata masyarakat karena memang kecantikannya, mungkin karena kelebihan materi hartanya, dan lain sebagainya yang membuat dia menjadi mulia di mata manusia, akan tetapi belum tentu menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita harus kita sadari, Bapak Ibu yang terhormat. Karena hidup ini sesaat. Oleh karenanya kita harus bisa mendidik diri kita, dan tidak ada satupun manusia yang bisa memerintahkan kita kecuali diri kita. Kesadaran kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terus melakukan kebajikan-kebajikan. Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah, hakikat bertambahnya usia kita sudah berada, suka atau tidak suka, kita sudah berada di Januari 2023 ini. Ini Allah beri panjang usia kita ini supaya kita isi dengan amalan-amalan yang baik. Karena amalan-amalan baik di saat bertambahnya usia itu sebagai bukti kualitas di dalam menjalani hidup. Oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu yang terhormat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajalum musamma indahu tsumma antum tamtarun. Di surat Al-An'am, surat nomor ke-6 ayat yang kedua, dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dari tanah. Ya. Kata Rasulullah, kullukum min Adam wa Adam min turab, dalam hadisnya itu. Tiap-tiap kamu itu berasal dari Adam dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabin wa la ajamin illa bitaqwa. Lalu Nabi membacakan inna akramakum indallahi atqakum di surat Al-Hujurat. Di ayat yang ke-13 tidak salah. Jadi tiap-tiap kita ini berasal dari tanah itu. Dan Allah utarakan juga di dalam Al-Quranul Karim, dialah Allah menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Allah menetapkan ajal kematianmu. Dari ajal kematian kita itu memang ditetapkan oleh Allah. Dan juga batas waktu tertentu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Batas waktu tertentu itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian manusia masih meragukannya. Masih belum yakin gitu ya. Masih ragu-ragu dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur manusia sepenuhnya ditentukan oleh Allah. Kan gitu. Manusia hanya dapat menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang umur, titik. Tidak bisa berbuat apa-apa karena manusia tidak mengetahui panjang pendeknya umur. Dan baik buruknya manusia itu bukan tergantung pada panjang pendeknya umur seseorang. Karena kualitas umur seseorang itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu, wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amalu.
gitu. Jadi kualitas manusia, amal seseorang itu di mana diberi panjang umur oleh Allah, man tala umruhu wa hasuna amalu. Diberi kesempatan hidup itu sekian tahun itu, kalau mengikuti umur Rasulullah 63, tapi kita masih diberi kelebihan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dihiasinya, diisinya dengan amal-amal yang soleh. Ini khairun nas, manusia yang terbaik gitu. Wa syarrun nas, kata Rasulullah, seburuk-buruknya manusia man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia manakala dilebihkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi di dalam umur yang dilebihkan oleh Allah itu buruk amalannya. Tidak diisi dengan ibadah, tidak bersyukur dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak termasuk kita Bapak Ibu yang terhormat. Ya, mudah-mudahan tidak termasuk kita. Karena memang kita selalu memohon agar dijauhkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk itu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di samping di surat Al-An'am ayat 2 tadi tentang Allah yang mematikan, ada lagi di dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat ke-34, surat nomor ke-7, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jadi setiap umat itu mempunyai ajal atau batas waktu yang sudah ditentukan atau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ajal itu tiba pada diri kita, ada pada seseorang, itu la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dipercepat gitu ya, sesaat pun ini tidak bisa. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang terhormat, sangat melarang kalau memohon atau meminta kematian gitu, tidak boleh. Mungkin penyakit menahun, tidak akan sembuh-sembuh. Nah, kalau model minta mati itu berarti dia putus asa. Padahal kalau dia dia berlaku sabar gitu, itu pahala mengalir terus gitu. Mudah-mudahan saya diberi kesabaran oleh Allah dengan sakit ini. Mudah-mudahan dengan sakit ini Allah mengangkat derajat saya. Mudah-mudahan dengan sakit ini Allah mengampuni dosa-dosa saya gitu. Jadi memang kita dilarang untuk minta supaya cepat-cepat mati, itu tidak boleh. La yatamanna ahadukumul mauta, kata Rasulullah, wa la yad'u bihi min qabli ayyatiyahu innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Rawahu Muslim. Janganlah seseorang mengharapkan kematian atas dirinya. Ya mungkin sakit yang tidak sembuh-sembuh. Dan gitu. Dan janganlah meminta mati sebelum datang waktunya, tidak boleh. Itu namanya putus asa. Wis nek urip kayak ngene wae lebih baik mati wae. Wah, ini tidak boleh. Keluar kalimat-kalimat yang bukan Islami itu, bukan orang beriman itu kalau mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Karena mati itu amal-amal kita akan putus gitu. Ya. Ya. Innahu idza mata ahadukum inqata'a amalu. Jadi mati itu amalan kita akan putus. Sedangkan umur seorang yang beriman, seorang mukmin itu tidaklah bertambah melainkan akan bertambah kebaikan. Jadi diparingi umur panjang oleh Allah, bagi orang yang beriman itu dipergunakannya untuk menambah kebaikan-kebaikan. Jadi tidak boleh minta mati. Itu tidak boleh gitu. Ya, itu dalam hadis Muslim. Dalam Sahih Bukhari dikatakan wala yatamanna yanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu ay yazdadu khairan wa imma musian fala'allahu ay yasta'tib. Rawahul Bukhari. Itu hadisnya yang sama, satu di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di mana nasihat yang sama, janganlah seseorang itu di antara kalian mengharap akan kematian atau berdoa untuk mati cepat gitu. Jika dia orang baik,
kata Imam Bukhari, maka semoga saja bisa menambahkan amal kebaikannya. Tuh. Dan jika dia orang yang buruk akhlaknya, semoga bisa menjadikannya ada waktu luang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh minta mati. Gitu. Karena umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau dia orang baik, maka sepanjang umur itu dia melakukan kebaikan-kebaikan, mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau dia orang nggak baik, maka diberi panjang umur itu ada Allah beri kesempatan untuk bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah ini sangat panjang, sangat banyak sekali Bapak Ibu yang terhormat. Maka dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya adalah umur kita ini perlu diisi dengan perbuatan yang baik dan amal soleh. Hakikat kita dalam mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam apa yang digarisbawahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diparingi umur yang panjang yang baik itu perlu diisi dengan perbuatan yang baik dan juga perlu diisi dengan amal-amal yang soleh, bukan amal yang salah, gitu ya. Itu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rizkinya, maka hendaklah ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan juga menjalin silaturahmi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu juga bikin umur panjang dan juga murah rizki. Itu loh. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Belum habis ini apa yang kita kaji menjadi renungan. Kita berada di Januari ini, mudah-mudahan menjadi bahan introspeksi bagi kita semua, mawas diri, dan mudah-mudahan semua kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan buat kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, anak keturunan kita, cucu kita diberi sehat walafiat oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan kita menjadi anak yang soleh soleha, cucu-cucu kita menjadi cucu yang soleh soleha, dan yang bisa mendoakan kita pada saat kita meninggalkan dunia ini. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.